Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Tania. Buat teman-teman yang belum tahu namaku, nama lengkapku Tania Devi, tapi biasa dipanggil dengan Tania. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Aku lagi mau pergi untuk swab test nih. Teman-teman, kamu bagaimana keadaannya? Ada yang sudah pernah ikut atau coba rapid test seperti misalkan serologi tes, swab test? Sakit gak sih sebenarnya? Yuk, terus ikutin video aku ya, buat bagaimana tahu rasanya di swab test itu. Nah, buat teman-teman yang setia selalu nonton video dan channel aku, terima kasih sekali ya. Mohon tetap dukung aku dalam support video aku berikutnya. Jangan lupa like, share ke semua sosial media kalian, dan subscribe. Yuk, ikutin perjalanan aku. Bagaimana kondisi orang kontak tersebut, apakah mereka dalam keadaan semuanya sehat ataupun mereka semuanya dalam keadaan OTG. Ikutin terus perjalanan aku menuju rumah sakit untuk melakukan swab test. Aku sudah sampai di rumah sakit Siloam. Aku mau swab test di rumah sakit Siloam, yaitu Siloam Karawaci, tapi tempat area Siloam Karawaci untuk swab test sudah tidak di unit gawat darurat, tetapi dia pindah ke area khusus untuk swab test dan rapid itu sendiri. Nah, ini dia, aku sedang berjalan menuju area swab dan rapid test rumah sakit Siloam. Dia areanya di atas di Gedung Putih sendiri ya, namanya Gedung Putih kayak White House, di dekat parkiran luar, hadap sebelah kanan dari rumah sakit Siloam Karawaci. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, untuk Siloam Karawaci sudah pindah ya, area swab testnya itu di dekat parkiran, hadap atas yang Gedung Putih. Ini area swab test yang baru, tempatnya sudah pindah, nampak sepi, tidak begitu ramai. Wah, ternyata area swab testnya di dekat parkiran, tidak, bukan di area yang sebelumnya. Tadinya areanya dekat samping unit gawat darurat. Sekarang dia sudah pindah. Nah, jadi begini itu ya. Wah, kita menuju swab test. Pertama kita datang harus ambil nomor antrian. Pada saat kita udah daftar, lalu kita diminta isi form. Jadi pada saat aku registrasi, saya memberikan KTP, lalu aku diminta untuk mengisi 3 lembar form. Sekarang aku sudah selesai melakukan swab test di salah satu rumah sakit, yaitu di rumah sakit Siloam. Ini swab test aku yang ketiga kalinya. Yang pertama aku lakukan swab test di rumah sakit Siloam juga, tapi tempatnya masih di area unit gawat darurat. Yang kedua aku lakukan swab test di rumah sakit Puri Indah, dan sekarang yang ketiga aku lakukan swab test di rumah sakit Siloam, yang mana pada saat swab test pertama dan swab test ketiga aku lakukan swab test di Siloam Karawaci.
Tapi pada saat aku melakukan swab test yang pertama itu, area swab testnya masih di dekat unit gawat darurat. Sedangkan sekarang swab test yang ketiga di Siloam Karawaci itu areanya sudah berpindah karena informasi dari dokter tadi dipindahkan mengingat tempat di lokasi unit gawat darurat itu sangat ramai sehingga dipindahkan di area khusus untuk swab test itu sendiri. Dan di tempat yang sekarang itu swab test tempatnya lebih sepi karena ditutup di seperti kubika warna putih, sementara kalau di area yang gawat darurat itu areanya masih terbuka. Tadi aku coba bukan yang drive-thru, tapi datang seperti biasa. Untuk swab test aku yang pertama itu dilakukan oleh dokter dengan dokter Michael, yaitu dokter DHT, dimana hasilnya juga puji Tuhan alhamdulillah hasilnya negatif. Dan untuk swab test aku yang kedua di Rumah Sakit Puri Indah dilakukan oleh petugas bukan dokter, hasilnya juga negatif. Dan hari ini semoga hasil swab test aku yang ketiga pun juga negatif ya teman-teman. Mohon dukungan doanya, semoga kita semua sehat selalu, sukses selalu, serta bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dimana pada untuk swab test ternyata masing-masing rumah sakit punya harga dan tarifnya masing-masing, serta prosesnya berbeda. Dimana dalam arti untuk swab test aku yang pertama di Siloam Karawaci, waktu tempatnya masih di unit gawat darurat, aku itu ambil paketnya yang ekspres. Ekspres itu kalau misalkan pagi, waktu itu aku swab test yang pertama tanggal 23 Agustus, di swab testnya jam 10 atau 11 pagi, itu harganya 3,7 juta dan hasilnya pada saat sore hari jam 6 itu sudah keluar. Sementara untuk swab test aku kedua di Rumah Sakit Puri Indah itu aku lakukan pada jam 9, sekitar estimasi jam 9 pagi, dan untuk hasilnya keluar pada kemarin ya, sore hari, tadi pagi kalau nggak salah aku dapat infonya, karena dia same day, tidak ekspres. Dan untuk swab test aku yang ketiga kali ini di Rumah Sakit Siloam, aku ambil paketnya yang same day, jadi estimasi hasilnya adalah keesokan harinya atau Sabtu pagi. Dimana kalau di Rumah Sakit Siloam itu untuk swab test ekspres harganya 3,7 juta, sedangkan untuk swab test same day di Rumah Sakit Puri Indah 2,3 juta. Sementara tadi aku coba yang same day di Rumah Sakit Siloam harganya 2,7 juta. Itu sekian referensi dari aku mengenai harga untuk swab test. Dan variannya ya teman-teman silakan coba ya, atau menjadi bahan pertimbangan teman-teman, referensi kalau teman-teman mau melakukan swab test bagi diri sendiri. Kenapa kita penting menjaga kesehatan? Kenapa kita penting melakukan swab test? Karena tidak hanya untuk menjaga diri kita sendiri agar tetap sehat, serta menjaga keluarga kita dan orang-orang sekitar kita agar mereka terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Terima kasih. Saksikan terus ya perjalanan aku pulang dari rumah sakit. Sekarang sudah selesai sakit. Hari ini aku akan pulang. Semoga teman-teman sama aku swab test lebih baik. Sama-sama kita dapat sehat. Terima kasih teman-teman yang telah setia nonton channel aku. Jangan lupa like, share ke semua sosial media kalian, dan subscribe. Terima kasih. Oke, finally aku udah sampai akhirnya, dan selesai juga perjalanan aku dari rumah sakit menuju rumah sakit sampai tiba di rumah sakit. Setelah selesai di rumah sakit untuk melakukan swab test pada hari ini, dan sudah sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menyaksikan video channel aku. Jangan lupa like ya, share ke semua sosial media kalian, subscribe, dan dukung terus aku untuk next video selanjutnya. Sampai jumpa. Halo, terima kasih ya teman-teman yang hari ini udah ngikutin aku dari perjalanan aku dari rumah menuju rumah sakit untuk melakukan swab test sampai tiba di rumah lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia nonton channel aku. Semoga video-video yang aku sharingkan ini dapat menjadi referensi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa ya teman-teman, like video aku, share ke semua sosial media kalian, subscribe, dan komen pada setiap
di bawah kolom video aku ya. Jadi setiap video aku jangan lupa teman-teman komen, kasih 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 semangat buat aku, kasih saran buat aku supaya aku semakin baik lagi, semakin semangat lagi pada video-video aku selanjutnya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng supaya muncul notifikasinya kepada teman-teman semua. Jadi setiap kali aku upload video yang terbaru langsung ada notifnya dan kalian bisa langsung nonton. Tetap jaga kesehatan selalu ya. Tetap semangat teman-teman. Jangan lupa jaga kebersihan juga ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum pernah atau mau melakukan swab test, mungkin sekedar informasi dari aku. Swab test itu sendiri, maksudnya untuk pemeriksaan COVID itu sendiri sebenarnya ada 2 macam. Yang pertama rapid test. Rapid test itu yakni pemeriksaan darah. Ada 2 jenis. Yang pertama itu yang melalui pada jari ya, yang seperti pemeriksaan gula diabetes. Itu diambil di sini, hasilnya cepat, dan teman-teman bahkan yang rapid seperti itu sendiri bisa melakukannya sendiri di rumah, atau bisa juga ke rumah sakit atau ke laboratorium misalkan Prodia, Biomedica, ataupun rumah sakit misalkan Siloam, Puri Indah dan lain sebagainya. Itu hasilnya juga cepat. Dan yang kedua adalah serologi. Serologi itu sendiri pengambilannya dari nadi. Nadi di sini dari nadi. Dia itu seperti kalau pada saat kita kalau sedang mengambil donor darah. Nah, dari sini. Itu hasilnya lebih akurat dibandingkan dengan yang pengambilan dari jari. Menurut informasi oleh dokter, petugas kesehatan, rumah sakit dan laboratorium. Dan yang kedua adalah PCR atau dikenal dengan swab test. Swab test atau PCR ini sendiri itu dibandingkan dengan serologi test dan yang tadi rapid test itu sendiri yang terdiri dari serologi test dan yang dari jari ini sangat lebih akurat. Pengambilan sampelnya itu berupa lendir, bisa dilakukan melalui lubang hidung atau pada tenggorokan. Jadi nanti menggunakan pipet seperti pada video aku yang di sini yang pada slide sebelumnya, itu pengambilan sampelnya dengan pipet dimasukkan ke dalam tenggorokan atau pada lubang hidung, bisa dengan lubang hidung bagian kiri atau kanan. Kebetulan aku sendiri sudah 3 kali melakukan swab test. Yang pertama di Siloam Karawaci, yang kedua di Rumah Sakit Puri Indah, yang ketiga hari ini di Rumah Sakit Siloam Karawaci. Yang pertama swab testnya aku mengambil yang ekspres hanya 4 jam kalau nggak salah, itu jam 11 di Siloam Karawaci. Lalu hasilnya sekitar jam 6 sore, harganya 3,7 juta. Yang kedua di Rumah Sakit Puri Indah, itu aku ambilnya yang same day. Jadi same day itu misalkan aku swab testnya waktu itu kemarin itu tesnya misalkan jam 9, jam 10, maka hasilnya sorry tadi pagi baru dikasih tahu ya hasilnya. Iya, itu sekitar 2,3 juta. Dan kalau yang tadi aku coba itu next day, untuk paketan next day itu sendiri swab test di Siloam Karawaci harga 2,7 juta. Jadi estimasi hasilnya itu 2-3 hari. Biasanya sesuai kebutuhan ya. Tapi untuk hasil tes rapid test itu sendiri masa berlakunya 14 hari ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman udah pernah tes 3 bulan sebelumnya, 5 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, kalau untuk sekarang lagi sudah tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena kan terjadi perubahan imun tubuh seseorang ya. Misalkan kalau seseorang itu ya puji Tuhan ya, alhamdulillah kalau dia baik-baik aja, selalu sehat ya. Tapi kan kita tidak pernah tahu kondisi seseorang hari ini, esok, ataupun akan datang ya. Jadi sebaiknya teman-teman lebih concern lagi tentang kesehatan teman-teman itu sendiri. Tetap jaga kebersihan. Jangan lupa periksakan kesehatan kamu, apakah kamu bebas COVID ataukah terkena COVID. Nah itu amit-amit sih ya. Jangan sampai, semoga kita semua sehat selalu panjang umur ya. Tapi yang perlu dikhawatirkan sebenarnya bukan, jangan khawatir misalkan kayak para berlebihan, ya ada COVID, aku takut. Justru itu akan mempengaruhi pemikiran kalian, mempengaruhi sugesti kalian, sehingga mempengaruhi imun tubuh kalian juga. Nanti bila mana terlalu kepikirin, jadi kan mempengaruhi imun tubuh menurun. Jadi gampang terkena sakit atau penyakit ya. Jadi tidak baik. Jadi ya jangan terlalu dipusingkan atau dipikirkan juga ya. Ya ditanggapi boleh, kita terjaga kebersihan, memperhatikan protokol kesehatan, makan sehat, makan bergizi, istirahat dan cukup, berdoa, tetap positif pikirannya. Pasti semua terhindar dari segala sakit penyakit, saya percaya sekali ya.
Nah teman-teman, sekian dahulu sharing video dari aku mengenai swab test hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, semoga berguna bagi teman-teman semua. Doaku bagi kalian semuanya tetap sehat selalu dan sukses selalu. Like video aku ya, share ke semua sosial media kalian, subscribe dan komen pada setiap kolom video aku ya di bawahnya. Sampai jumpa teman-teman pada next video aku selanjutnya. Bye-bye.